Indonesia Prameswari, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Traveling pada ibu hamil diperbolehkan dengan syarat dia sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis OB/GYN sebelumnya dan tidak ada penyulit pada saat kehamilan tersebut. Memang rekomendasinya terbaik pada saat trimester 2 melakukan kegiatan traveling, berpergian jarak jauh atau liburan. Karena pada trimester 2 biasanya kehamilan itu sudah tidak beresiko di trimester pertama maupun di trimester 3 yang sudah mendekati persalinan. Pada intinya berpergian jarak jauh harus dengan kondisi yang membuat ibu hamil itu nyaman. Jangan berpergian jarak jauh dengan mode transportasi yang membuat ibu tersebut tidak nyaman. Baik darat, laut maupun udara sebenarnya diperbolehkan untuk dilakukan traveling pada ibu hamil. Namun ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan pada ibu hamil. Contohnya pada saat dia berpergian lewat jarak jauh minimal setiap 2 jam bumil tersebut harus melakukan stretching. Kemudian bumil tersebut harus tahu kondisi-kondisi yang membahayakan buat janinnya. Kalau misalnya ada kontraksi, ya ada keluar darah, ibunya harus tahu di mana tempat berpergiannya itu mempunyai fasilitas kesehatan. Kemudian disarankan juga pada yang traveling jarak jauh untuk memakai stocking compression ya untuk mencegah dari DVT atau trombosis. Stretching ringan, mungkin meregangkan kaki, meregangkan tangan, bahkan jalan-jalan di jarak dekat itu diperbolehkan setiap 2-3 jam apabila traveling jarak jauh. Memang apabila tidak bisa dihindari, berpergian di trimester pertama diperbolehkan. Tapi perlu diberitahukan ke ibu hamil nih bahwa trimester pertama itu lebih beresiko dibandingkan trimester kedua. Ya, trimester pertama diperbolehkan apabila sangat-sangat diperlukan pergian tersebut. Yang perlu diperhatikan pada saat berpergian jarak jauh maupun jarak pendek di trimester 1 ya, yaitu sampai di 12 minggu itu adalah apakah ada tanda-tanda perdarahan, ada resiko keguguran atau tidak. Ketiga adalah dari USG sudah dilihat janinnya itu sudah ada dan jantung janinnya udah ada atau belum. Apabila diharuskan bumil tersebut berpergian sendiri, tetap harus melaporkan bahwa ibu hamil tersebut sedang hamil. Jika terjadi sesuatu, maka orang-orang sekitarnya dapat membantu ataupun airline juga dapat membantu dari masalahnya tersebut. Kedua, pastikan sebelum traveling itu bumil harus cek ke dokter kandungannya terlebih dahulu agar memastikan kehamilannya itu dengan penyulit atau tanpa penyulit dan diperbolehkan untuk terbang atau berpergian. Barang bawaan sebaiknya memang tidak dianjurkan untuk membawa barang banyak melebihi kemampuan dari ibu hamil tersebut membawa barang-barang. Jadi sewajarnya berpergian dengan tidak membawa barang yang banyak.
Barang-barang yang harus dibawa ibu hamil, pertama jelas kartu identitas. Mungkin sebelumnya apabila ibu hamil itu mempunyai buku kontrol, apabila akan berpergian jauh dan lama, itu bisa dibawa. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada buku kontrol dari sebelumnya yang bisa dilihat oleh dokter obgyn di tempat tujuan tersebut. Resikonya sama seperti resiko biasa ya, traveling tergantung dengan jaraknya ya, tergantung pergi kemana. Apabila traveling melalui darat, laut, dan udara, harus diperhatikan jaraknya ya. Pastikan ibu hamil itu fit to fly atau fit for traveling dari dokter obgyn sebelumnya. Pertama, sebelum traveling harus mengetahui fasilitas kesehatan apa yang tersedia di tempat tujuannya. Resikonya apabila ibu hamil itu capek, ya, apabila ibu hamil itu mengalami stres, itu bisa ada kondisi yang dinamakan kontraksi atau kontraksi palsu. Nah, kalau kontraksinya terus-menerus bisa terjadi preterm labor atau persalinan prematur. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kedua adalah kondisi apabila ada pecah ketuban, keluar darah lewat jalan lahir, itu harus diperiksa lebih lanjut di fasilitas kesehatan oleh dokter obgyn.